Punya teman jauh, lama nggak komunikasi. Tiba-tiba main datang ke rumah, silaturahmi. Tiga silaturahmi, ngobrol panjang lebar, ngobrol sana sini. Ujung-ujungnya dia minta tolong untuk pinjam uang. Di sini sering terjadi dan sering dialami. Terkadang merasa jengkel juga. Ketika kita susah, dia nggak ada. Ketika dia susah, pasti nyari kita. Dipinjemin gimana, nggak dipinjemin gimana. Tapi itulah yang namanya orang hidup. Tapi ketika dikasih amanah, dipinjemin, tiba-tiba nggak tahu kemana dan susah ditagih intinya. Sekali dua kali ngeles sampai berapa lama susah ditagih. Alasannya selalu nggak ada dan nggak ada. Berbeda ketika minjem bilang sehari dua hari akan dilunasin bayar, tapi nyatanya itu bohong. Kapan dipertemukan dengan orang-orang yang selalu amanah. Mencari amanah sangat susah. Orang itu semuanya merasa dirinya benar, dan gak ada orang yang merasa dirinya selalu salah. Rata-rata dirinya selalu mengatakan benar, walaupun benarnya kata sendirinya, tapi tetap benar. Dan untuk orang-orang yang selalu merasa dirinya benar, janganlah selalu berbangga diri, karena kebenaran kamu benar, ada lagi orang yang akan lebih benar dari kamu. Dan hati-hati juga kalau ada yang tadi ada temen yang nggak pernah berkomunikasi tiba-tiba datang ke kamu untuk meminjam. Itu udah dipastikan kenapa dia nyari orang jauh, karena di area dekat dia itu karena dia tidak ada yang mempercayai, makanya dia nyari keluar, nyari teman yang jauh. Karena di teman-teman dekat di sananya atau di keluarganya atau di tetangganya dia sudah tidak dipercaya lagi, makanya dia nyari orang yang jauh dengan alasan alibi main silaturahmi, ujung-ujungnya minjem duit. Itu pasti kalau kayak gitu di sananya dia udah nggak dipercaya lagi, dan itu udah pasti kayak gitulah. Itu yang sering terjadi, sering dialami oleh saya pribadi. Emang tidak semua orang itu susah untuk membayarnya, tidak semuanya. Tapi ada juga kalanya orang yang susah itu ditagih selalu beralasan, selalu nggak ada, nanti minggu depan, nanti besok, nanti lusa. Itu ada aja. Dan ketika ngadepin orang-orang yang seperti ini, lebih baik kalian juga melakukan tindakan, jangan cuman omongan lagi, tapi lakukan tindakan yang lebih tegas lagi supaya dia itu jerah. Dengan tindakan yang gimana? Bikin suatu aturan kalian buat. Terserah kalian mau buat apa, intinya supaya dia itu cepat lunasi utang-utangnya.
kalian bikinlah sudah perjanjian di hitam di atas putih dan tanda tangan di atas materai. Silakan kalian isi perjanjian-perjanjian tersebut sesuai kesepakatan yang diajukan oleh kamu terhadap ke penghutang. Apabila tidak mendapati janjinya, maka ada konsekuensi di hitam di atas putih yang ditempeli dengan materai. Maka di situ kalian akan kuat untuk menggugat, untuk menagih hutang karena ada bukti. Karena untuk zaman sekarang itu hutang tanpa bukti itu terkadang dia suka pura-pura lupa kapan kita hutang. Saya nggak merasa hutang. Terkadang ada orang yang seperti itu. Makanya kita walaupun teman, entah itu siapapun yang menurut kalian wah ini curiga nih, maka bikinlah perjanjian masalah hutang piutang hitam di atas putih supaya apa? Supaya kamu juga enak ketika nagih dan dia tidak akan mungkir ketika ditagih dengan alasan kapan saya punya hutang. Karena ada kalanya orang suka pura-pura lupa hutang. Nggak mungkin dong kalau orang lupa punya hutang secara logika gitu. Pasti dia ingat. Terkadang pura-pura lupa dia nggak punya hutang saya berapa sih, kapan hutangnya, macam-macam alasannya. Maka bikinlah perjanjian di atas materai biar kamu merasa terlindungin dan merasa aman, dan kamu merasa dikuatkan oleh suatu aturan yang kamu sudah sepakati bersama. Dan situ tidak akan ada pengelakan lagi ketika ada perjanjian. Dan simpan surat tersebut kepada kamu dan divideokan, difotokan untuk dokumentasi, untuk memperkuat lagi. Untuk yang lagi ngalamin seperti ini, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk masalah uang, tidak ada saudara, tidak ada teman, tidak ada tetangga, semuanya itu sama. Yang namanya hutang itu harus dibayar, kecuali sudah benar-benar ikhlas mengikhlaskan. Nah itu beda cerita. Yang namanya hutang sampai kapanpun itu harus dibayar. Walaupun kita sudah mati, maka saudara kita itu yang harus melunasi hutang-hutang kita, karena hutang kita itu akan dibawa mati. Jangan lupa itu.